Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan mendengarkan sebuah kisah yang sangat mengejutkan. Kesaksian dari seorang pemuda yang pernah mengalami mati suri. Ia mengaku melihat dan merasakan apa yang terjadi di alam kubur. Sebuah pengalaman yang mungkin bisa menjadi peringatan untuk kita semua. Bayangkan sejenak, apa yang sebenarnya terjadi setelah seseorang meninggal? Apa yang akan dialami di alam sana? Kisah ini bisa membuka mata kita semua tentang apa yang mungkin terjadi di balik tirai kehidupan. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk menekan tombol like jika kalian suka dengan video ini, dan pastikan kalian sudah subscribe untuk mengikuti lebih banyak kisah-kisah inspiratif dan penuh makna seperti ini. Yuk, simak ceritanya sampai selesai, dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Mari kita mulai. Steven, seorang pemuda berusia 35 tahun asal Amerika, tumbuh dalam keluarga Kristen yang hangat dan penuh kasih. Sejak kecil, ia dididik dengan nilai-nilai agama yang kuat, dan iman Kristen menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hidupnya. Ia menjalankan ajaran agamanya dengan sepenuh hati, rajin beribadah dan berusaha menerapkan nilai-nilai kebaikan di setiap langkahnya. Steven bukan hanya seorang pemuda yang taat beragama, tetapi juga dikenal sebagai sosok yang ramah dan murah senyum. Ia begitu mudah bergaul dan menjalin hubungan baik dengan siapa saja, membuatnya punya banyak teman di berbagai kalangan. Dalam kehidupan sehari-hari, Steven adalah orang yang ringan tangan, selalu siap membantu mereka yang membutuhkan, dan membawa semangat positif dalam pergaulannya. Orang-orang di sekitarnya sangat menghargai sikap Steven yang selalu rendah hati, meskipun hidupnya penuh dengan pencapaian. Dengan kesetiaannya pada keyakinan dan kepribadiannya yang hangat, Steven menjadi sosok yang disayangi dan dihormati oleh banyak orang. Tahun 1992 menjadi titik balik dalam hidup Steven, sebuah hari yang tak akan pernah dilupakan oleh keluarga dan teman-temannya. Kala itu, Steven tengah mengendarai mobilnya di jalan lurus, dalam perjalanan menuju sebuah tempat yang rutin ia kunjungi. Hari itu, tak ada yang tampak berbeda. Namun, siapa sangka takdir telah menunggu di ujung jalan. Tiba-tiba, sebuah rasa sakit yang luar biasa menyerang dadanya. Napasnya tertahan, pandangannya mulai kabur. Steven berusaha bertahan, tapi kendali atas mobilnya semakin hilang. Detik-detik yang berlalu terasa seperti mimpi buruk. Dalam kepanikan dan rasa sakit yang mencekam, tangannya tak lagi mampu mengendalikan setir. Hanya dalam hitungan detik, sebuah truk besar melaju dari arah depan. Tabrakan pun tak dapat dihindarkan. Suara benturan keras memenuhi udara dan mobil Steven hancur di bagian depannya, menyisakan puing-puing yang berserakan di sepanjang jalan. Steven terhempas, tak sadarkan diri di balik kemudi. Tubuhnya terluka parah. Beberapa menit kemudian, suara sirin polisi dan ambulans memecah kesunyian jalan. Para petugas bergegas menuju mobil yang ringsek itu dan mendapati Steven dalam kondisi yang memprihatinkan. Tanpa membuang waktu, mereka mengevakuasinya dan membawanya ke rumah sakit. Steven tetap tak sadarkan diri sepanjang perjalanan. Tubuhnya seolah berada di ambang antara hidup dan mati. Hari yang biasa itu telah berubah menjadi tragedi yang mengubah hidup Steven selamanya. Sesampainya di rumah sakit, para dokter segera memberikan pertolongan darurat pada Steven. Ruang gawat darurat dipenuhi dengan ketegangan dan waktu terasa semakin menipis. Para tenaga medis melakukan segala yang mereka bisa, mencoba menyelamatkan nyawa pemuda yang sudah tak sadarkan diri itu. Setiap detik yang berlalu terasa seperti sebuah perlombaan melawan takdir. Namun, selang beberapa menit, satu demi satu tanda kehidupan mulai menghilang dari tubuh Steven. Dokter melihat gejala-gejala yang mengarah pada kondisi paling menakutkan yang pernah ada, kematian. Walaupun mereka telah berjuang keras, mereka akhirnya harus menerima kenyataan pahit. Dengan berat hati, dokter mengumumkan bahwa kondisi Steven tidak dapat diselamatkan.
Saat kabar itu disampaikan, ruangan dipenuhi suara tangis dan isak pilu. Para keluarga dan sahabat yang telah menunggu dengan cemas, kini hanya bisa merasakan kehilangan yang mendalam. Mereka tak percaya bahwa sosok yang begitu ceria, ramah, dan penuh cinta ini kini telah pergi. Di tengah rasa duka yang mencekam, air mata mengalir membasahi wajah mereka. Stephen, pemuda yang selama ini selalu membawa kehangatan dan kebaikan, kini terbaring dalam kesunyian yang begitu dalam. Hari yang kelabu itu menjadi hari yang akan selalu membekas di hati setiap orang yang mencintainya. Di tengah suasana duka yang begitu mencekam, di mana kesedihan melingkupi keluarga dan sahabat Stephen, tiba-tiba terjadi sesuatu yang tak terduga. Seorang perawat yang berada di dekatnya terdiam, terpaku saat melihat sebuah keajaiban kecil. Jari-jari Stephen bergerak perlahan. Napas yang tadi terhenti kini mulai berhembus kembali, lembut namun jelas. Semua orang di ruangan itu tertegun, takjub, seolah tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Lalu, dengan perlahan kelopak mata Stephen mulai terbuka. Ia tampak lemah, namun tatapannya mulai kembali hidup. Keheningan berubah menjadi keterkejutan yang luar biasa. Suara teriakan bahagia dan isak tangis haru menyelimuti ruangan. Orang-orang yang sebelumnya diliputi kesedihan, kini memeluk satu sama lain dalam rasa syukur yang mendalam. Seorang dokter yang menyaksikan kejadian luar biasa ini akhirnya menjelaskan kepada mereka. Dengan suara yang bergetar namun penuh keyakinan, ia berkata, "Ini adalah fenomena yang jarang terjadi, dan dalam dunia medis kita menyebutnya mati suri. Momen itu menjadi saat yang penuh keajaiban, sebuah kesempatan hidup kedua yang sangat jarang." Keluarga dan teman-teman Stephen berkumpul di sampingnya, bersyukur atas keajaiban yang tak terduga ini. Stephen, yang telah kembali dari ambang kematian, menatap mereka dengan mata yang basah, menyadari betapa berharganya setiap detik dalam hidup ini. Saat Stephen membuka matanya dan napasnya berangsur-angsur kembali stabil, semua orang di sekelilingnya menahan napas, takjub dan penuh rasa syukur. Namun, ketika ia mengucapkan kata-kata pertamanya, ruangan kembali dipenuhi keterkejutan. Dengan suara lemah namun penuh keyakinan, Stephen melafalkan kalimat yang tak pernah mereka bayangkan akan ia ucapkan. Kalimat syahadat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ia menyatakan keimanannya kepada Allah dan keinginannya untuk masuk Islam. Ruangan itu terdiam. Semua mata tertuju padanya dengan ekspresi tercengang. Keluarga dan sahabat yang selama ini mengenalnya sebagai seorang Kristen yang taat, tak tahu harus berkata apa. Suara bisikan kebingungan dan keterkejutan terdengar di antara mereka. Ibunya, dengan suara bergetar, mendekat dan bertanya, "Mengapa, Stephen? Mengapa engkau mengucapkan kalimat itu?" Stephen, yang masih lemah namun penuh keyakinan, menatap mereka semua. Dengan nada yang pelan tapi mantap, ia mulai menjelaskan, "Aku ingin masuk Islam. Saat aku berada di ambang kematian, aku mengalami sesuatu yang sangat menakutkan." Ia melanjutkan ceritanya dengan tatapan serius, sementara semua orang di ruangan mendengarkan dengan penuh perhatian. "Aku merasa berada di tempat yang begitu gelap dan panas, seolah berada di dalam neraka. Di sana, aku melihat orang-orang disiksa karena mereka tidak menyembah Allah, Tuhan yang disembah umat Islam. Aku melihat mereka menderita, berteriak, meratap, dan memohon ampun, tetapi siksaan itu terus berlanjut." Mata Stephen berkaca-kaca, dan ia menghela napas panjang sebelum melanjutkan, "Aku sangat ketakutan, tak pernah aku merasakan hal seperti itu sebelumnya. Aku hanya bisa berdoa, jika aku diberi kesempatan untuk hidup lagi, aku akan bertobat dan akan menyembah Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang satu." Keluarga dan kerabatnya terdiam dalam keheningan yang penuh makna. Mereka menyaksikan Stephen dengan keheranan, namun di balik itu, mereka melihat sorot keyakinan yang kuat di matanya. Stephen telah kembali,
Bukan hanya dalam wujud fisik, tetapi dengan tujuan dan keyakinan baru yang ia peroleh dari pengalaman luar biasanya di ambang kehidupan dan kematian. Setelah mendengar kesaksian Stephen yang baru saja kembali dari ambang kematian, suasana di ruangan itu berubah menjadi momen penuh renungan. Keluarga dan kerabat yang selama ini mengenalnya sebagai seorang Kristen taat kini terdiam, mencerna kata-kata yang baru saja mereka dengar. Beberapa dari mereka saling bertukar pandang, tergerak oleh keteguhan hati Stephen. Kemudian, salah satu kerabatnya yang terlihat begitu tersentuh, maju mendekati Stephen. Dengan suara penuh keyakinan, ia berkata, "Aku juga akan mengikuti langkah Stephen. Mulai saat ini aku juga ingin masuk Islam." Ia kemudian melafalkan syahadat dengan mantap di depan semua yang hadir, menandakan awal perjalanan barunya dalam Islam. Momen itu seolah menjadi titik balik yang tak terduga. Satu demi satu, orang-orang di ruangan itu mulai mengikuti langkah Stephen. Mereka mengucapkan syahadat, penuh haru dan dengan keyakinan yang baru tumbuh di dalam hati mereka. Dalam beberapa saat saja, seluruh keluarga dan kerabat yang hadir di sana telah memeluk Islam, terinspirasi oleh pengalaman luar biasa yang dialami Stephen. Kabar tentang kejadian mengharukan ini segera menyebar ke luar rumah sakit, menyentuh hati banyak orang di kota itu. Berita tentang pengalaman mati suri Stephen dan bagaimana seluruh keluarganya beralih kepada Islam menjadi viral. Demikianlah kisah Stephen, seorang pemuda yang menyaksikan pengalaman luar biasa dalam mati surinya, membuat banyak orang terinspirasi dan masuk Islam. Sampai jumpa di video berikutnya, jangan lupa bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.